Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono. Di video sebelumnya, saya sudah jelas kepada Anda tentang yang namanya pensiun. Mulai dari situasi pensiun di Indonesia, kesiapan orang pensiun di Indonesia, bahkan sampai ada guyon yang mengatakan orang Indonesia pensiun di usia 65 tahun, modalnya tinggal 2M. Kalau nggak mati, melarat. Nah, Anda pilih yang mana? Kalau Anda mengatakan tidak pilih dua-duanya, yuk siapkan uang pensiunnya mulai dari sekarang. Gimana cara siapinnya? Kita hitung dulu berapa pensiun yang Anda harapkan dan berapa asumsi investasi yang Anda bisa lakukan dan berapa investasi yang bisa Anda lakukan mulai dari sekarang. Gimana caranya? Kita akan hitung menggunakan kalkulator persiapan pensiun yang sudah saya siapkan untuk Anda. Oke, teman sekalian, ini adalah kalkulatornya. Dan kalkulator ini masih sama dengan kalkulator yang sebelumnya. Ada kalkulator peternakan uang, ada kalkulator investasi, dan sekarang kita gunakan kalkulator yang ketiga adalah kalkulator dana pensiun. Di mana kalkulator dana pensiun ini adalah kalkulator yang kita gunakan khusus untuk menghitung persiapan pensiun kita. Oke, seperti di video sebelumnya, saya akan jelaskan pada Anda bagaimana cara pakainya. Anda hanya tinggal isi saja yang berwarna putih ini. Ya, ada 7 item yang harus kita isi. Yang pertama yang harus kita isi adalah berapa biaya hidup kalau kita pensiunnya saat ini. Jadi kita harus tahu dulu ya, kalau kita pensiunnya sekarang nih, saat ini nih, kira-kira Anda mau hidup dengan uang berapa sebulan? Kalau Anda mengatakan, oh kalau pensiun sekarang saya butuh uang sebulan minimal 10 juta. Oke, kita tulis di sini 10 juta. Kemudian berikutnya adalah berapa usia Anda saat ini? Misalkan usia Anda saat ini adalah, katakanlah Anda baru pertama kali kerja gitu ya, usia Anda saat ini adalah 25 tahun misalkan. Pertanyaan berikutnya adalah, Anda mau pensiun umur berapa? Jadi Anda bisa desain gitu ya, mau pensiun umur 40, usia 50, 55, Anda bisa desain. Misalkan kita ambil pensiun normal saja. Usia pensiun normal berapa? Katakanlah usia pensiun normal itu adalah 55 tahun. Kemudian berikutnya, Anda mau hidup sampai usia berapa? Atau bahasa kasarnya mau matinya kapan kan gitu ya. Nah, kita tidak tahu kita mau meninggalnya kapan atau kita bisa hidup sampai usia kapan. Tapi kalau melihat secara statistik, usia harapan hidup di Indonesia itu kurang lebih 72 tahun. Dan biasanya kalau semakin lama itu usia hidup tuh bisa semakin tinggi. Kenapa bisa semakin tinggi? Karena yang namanya teknologi termasuk dunia kesehatan biasanya juga makin lama makin canggih. Nah, kira-kira usia berapa harapan hidupnya? Kita ambil saja asumsi misalnya usia 75 tahun. Kalau Anda mengatakan, waduh Pak, keluarga saya mah rata-rata hidupnya di atas 75, 80, ya tulis 80, terserah Anda gitu ya. Kemudian berikutnya adalah inflasinya. Nah, kira-kira kalau ngisi inflasi ini berapa standarnya? Nah, kita bisa mengatakan teman sekalian, kalau kita pukul rata inflasi kita selama 10 tahun terakhir ini kurang lebih di angka 4,6%. Dan inflasi itu makin lama, makin turun, makin kecil, dan makin kecil. Nah, kira-kira isi berapa? Kalau kita mau ambil aman, kita ambil saja angkanya 5%. Ya, mungkin lebih tinggi daripada standarnya, nggak apa-apa lah, kita ambil aman sedikit gitu ya. Sekarang kita lihat dulu data yang di bawah ini sebelum kita ngisi berapa estimasi pertumbuhan untuk investasinya. Nah, sekalian, dari data yang sudah kita isi ada beberapa hasil. Yang pertama adalah lama investasi kita. Dalam hal ini tulisnya adalah 30 tahun. 30 tahun dapat dari mana? Dapat dari usia kita saat ini 25 sampai dengan masa pensiun kita umur 55. Jadi kita punya waktu berapa tahun untuk investasi? 30 tahun. Kemudian lama pensiunnya berapa? Lama pensiunnya adalah 75 tahun dikurangi 55 tahun. Jadi kita pensiun akan lama selama apa? Selama 20 tahun. Kemudian berikutnya adalah berapa biaya hidupnya waktu semasa kita pensiun. Ternyata teman sekalian, kalau kita perlu uang sekarang 10 juta dan karena ada inflasi sebesar 5% per tahun, maka pada saat kita pensiun di usia 55 nanti, biaya hidup kita akan berubah menjadi 43 juta. Jadi sebulan pengeluarannya berapa? 43 juta. Nah, kalau Anda mau hidup selama 20 tahun dengan uang 43 juta tadi sebulan, maka Anda perlu punya total dana pensiun sebesar 10,3 miliar. Ya, biar kita gampang buletin, nah kita perlu dana berapa? 10 miliar. Itulah dana yang harus Anda punya, harus Anda miliki pada saat Anda usia 55 tahun. Dan ini kita bisa sebut sebagai apa? Sebagai angsanya waktu kita pensiun nanti. Nah, teman sekalian, tentunya kita bertanya, gimana caranya mempersiapkan dana sebesar 10 miliar ini? Jawabannya gampang. Dengan cara apa? Beternak uang. Nah, gimana cara beternak uangnya? Kita taruh uangnya di instrumen investasi. Nah, teman sekalian, kira-kira kalau investasi jangka panjang seperti ini untuk tujuan selama 30 tahun, kita bisa pakai produk apa? Tabungan
Rasanya enggak. Deposito juga rasanya terlalu kecil pertumbuhannya. Ingat ya, ini lama investasi 30 tahun. Gimana kalau kita pilih yang namanya reksadana? Oke, mungkin lebih tepat gitu ya. Reksadana apa? Kita pilih reksadana saham. Kalau reksadana saham kira-kira pertumbuhannya berapa? Kita ambil asumsi pertumbuhannya misalkan 15%. Nah, berikutnya akan ketemu hasilnya lagi sebagai berikut. Ya, ketemu nih. Investasi bulanannya Anda berapa, kemudian setahun berapa, kemudian investasi sekaligusnya berapa. Nah, tapi sebelum saya bicara tentang investasi setiap bulannya, kita isi dulu satu baris terakhir yang belum kita isi. Ini adalah pertumbuhan investasi semasa pensiun. Maksudnya apa, teman sekalian? Maksudnya gini, waktu kita pensiun nanti di usia 55, maka kita perlu dana berapa? Kita perlu dana sebesar 10 miliar. Artinya, waktu kita di usia 55, kita punya uang 10 miliar. Pertanyaannya, 10 miliar ini mau taruh di mana? Apakah Anda mau taruh di rumah Anda, taruh di celengan Anda, taruh di bawah bantal Anda? Kan jawabannya tidak. Uang 10 miliar ini pasti kita taruh lagi di instrumen investasi. Mulai dari investasi mungkin yang paling rendah risikonya, mungkin juga yang risikonya sedang. Nah, kira-kira waktu Anda taruh uang 10 miliar ini di investasi tersebut, berapa pertumbuhannya dibandingkan dengan inflasi yang terjadi? Misalkan gitu ya, kalau kita taruh uangnya di yang namanya reksadana pasar uang, asumsi misalnya sama lah, pertumbuhannya bisa 7%. Ya, anggaplah data sekarang sama dengan data nanti. Investasi di pasar uang pertumbuhannya 7%. Kemudian berapa inflasi yang terjadi? Anggap inflasinya tadi adalah 5%. Maka kalau saya bertumbuh uangnya 7%, kemudian inflasi 5%, maka ada pertumbuhan investasi berapa terhadap uang 10 miliar tadi? Ada pertumbuhan investasi sebesar 2%. Maka saya bisa tulis di sini pertumbuhannya adalah 2%. Nah, sehingga teman sekalian, kalau 2%, saya tidak perlu uang sebesar 10 miliar tadi, saya cukup punya uang 8,5 miliar. Kenapa kok jadi lebih kecil? Karena nanti uang saya taruh lagi di reksadana pasar uang, di mana uang tadi juga akan bertumbuh waktu saya masa pensiun selama 20 tahun nanti. Nah, sehingga teman sekalian, Anda boleh isi dengan 2%. Atau kalau Anda mau lebih konservatif, Anda isi 0 juga boleh. Kalau isi 0 berarti asumsinya apa? Anda punya uang nanti waktu masa pensiun, itu Anda taruh di instrumen investasi yang setara dengan inflasi. Contohnya apa? Misalnya taruh di deposito. Deposito anggap bunganya 5%, inflasinya 5%, maka pertumbuhannya 0. Oke, jadi Anda mau tulis 0 boleh, mau tulis 2 boleh. Tapi biasanya saya gunakan standarnya 2 gitu ya. Oke, kita ambil standar 2 saja. Maka yang kita perlukan uangnya lebih kecil ya. Kita hanya perlu uangnya sebesar 8,5 miliar dan harus ada pada saat usia 55. Nah, bagaimana mendapatkan uang tersebut? Dengan asumsi pertumbuhan investasi 15% per tahun tadi, maka setiap bulan saya harus investasi sebesar 1,2 juta. Dan kalau saya mau investasi setahun sekali, saya perlu 19,6 juta. Dan kalau saya mau investasi sekaligus, saya perlu uang 129 juta. Teman sekalian, kira-kira Anda mau pilih yang mana? Mau bulanan, tahunan, atau sekaligus? Misalnya kita ambil yang bulanan saja. Maka Anda harus siapkan dana sebesar 1,2 juta setiap bulannya. Anda belikan reksadana saham secara rutin terus-menerus selama 30 tahun. Maka kalau Anda lakukan, maka nanti Anda dapat uang berapa? Anda dapat uang 8,5 miliar. Oke? Nah, kemudian teman sekalian, kira-kira 1,2 juta sebulan ini cukup besar nggak bagi Anda? Kalau Anda katakan, waduh saya terlalu besar nih gitu ya. Nah, kalau terlalu besar, gimana supaya lebih kecil? Ya kita cari instrumen investasi yang pertumbuhannya lebih tinggi. Konsekuensinya apa? Resiko juga makin tinggi. Nah, kalau resiko makin tinggi, Anda harus apa? Anda harus high knowledge gitu ya. Nah, instrumen apa yang bisa kita dapatkan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi? Salah satunya adalah saham. Nah, kalau saham, kita bisa asumsi berapa pertumbuhannya, kita ambil saja asumsi pertumbuhannya adalah 20%. Nah, maka teman sekalian, kalau 20%, sebulan kita perlu investasi berapa? Kita perlu investasi sebesar 372.000 saja per bulannya. Jauh nggak? Jauh banget gitu ya. Dari 1,2 berubah menjadi 372.000 per bulannya. Nah, teman sekalian, kalau Anda mengatakan, oke, ini saya rasanya sanggup. Kalau Anda mengatakan, saya sanggup sebulan 372.000, ingat, instrumen yang Anda pakai adalah saham. Maka kalau seperti itu, Anda harus ngapain? Anda harus belajar tentang investasi saham itu apa. Nah, saya sudah jelaskan di video-video di training saya. Anda bisa belajarin apa itu saham, sampai dengan bagaimana memilih saham untuk investasi.
Nah, teman sekalian, ini adalah untuk orang yang usianya baru 25 tahun. Anda silakan isi sendiri usia Anda berapa saat ini. Kemudian Anda isi sendiri kalau Anda mau pensiun dengan biaya berapa. Anda desain sendiri mau pensiun umur berapa. Dan Anda mau usia harapan hidupnya berapa. Silakan Anda isi. Anda bisa mendesain sekarang masa pensiun Anda akan seperti apa yang Anda inginkan. Kira-kira berapa yang harus Anda investasikan setiap bulannya untuk mendapatkan uang total dana pensiun yang akan Anda jadikan sebagai angsa yang bisa bertelur emas pada saat Anda pensiun nanti. Teman sekalian, silakan desain pensiun Anda. Sampai ketemu lagi dengan saya, Andreas Sartono, di video-video yang akan datang. Terima kasih dan bye-bye.